Ada pandangan yang mengatakan, tidak ada yang namanya bahasa roh. Khususnya mengacu kepada fenomena adanya seseorang, ataupun beberapa orang di dalam suatu persekutuan, atau ibadah, mengeluarkan suara-suara yang tidak dimengerti orang-orang di sekitarnya. Tetapi ada banyak juga yang mengatakan bahwa bahasa roh itu nyata, yang dikuatkan dengan pernyataan Rasul Paulus mengenai karunia-karunia yang dimiliki jemaat, yang salah satunya adalah karunia bahasa roh. Mari kita perhatikan ayat berikut. Ayat yang digunakan untuk menyatakan bahwa bahasa roh memang benar-benar ada. Suatu karunia yang diberikan Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Lebih lanjut Rasul Paulus juga menyatakan bahwa di dalam jemaat sudah ditetapkan untuk sebagian orang memiliki karunia bahasa roh. Berdasarkan dua ayat ini saja sudah sangat menguatkan bahwa bahasa roh yang adalah karunia dari Roh Kudus memang benar-benar ada dan harus dimiliki di dalam jemaat. Apakah benar demikian? Mari kita perhatikan ayat ini sekali lagi. Kalimat, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, sebenarnya hanya terdiri dari 3 kata dalam bahasa Yunani. Kepada yang seorang ia memberikan, dalam bahasa Yunaninya, heteros. Yang artinya, kepada yang lain. Tentu saja kami mengerti, bahwa kata Yunani heteros diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan penambahan-penambahan kata yang sebenarnya tidak terdapat di dalam bahasa Yunaninya, tidak lain untuk memberikan keterangan agar pembaca dapat mengerti. Yang mana kami di Torah 30 menit pun setuju dengan penambahan kata tersebut. Berikutnya kalimat, untuk berkata-kata, yang dalam bahasa Yunaninya, genos. Disinilah segala sesuatunya mulai menarik. Karena kata genos, atau di mana kata genetik berasal, berarti berbicara mengenai ras, ataupun suku bangsa, yang mana menurut pandangan kami, berdasarkan konteks 1 Korintus 12 ayat 10, berarti semua suku bangsa di muka bumi ini. Mengapa Alkitab terjemahan bahasa Indonesia mengartikan dengan, untuk berkata-kata? Yang mana tentu saja tidak mempunyai relevansinya, ataupun hubungannya dengan pengertian suku-suku bangsa di muka bumi. Selanjutnya perhatikan kalimat, bahasa roh, yang dalam kata Yunaninya, glosa. Yang tidak lain berarti suatu bahasa, dialek, ataupun logat yang digunakan manusia. Perhatikan kalimat, bermacam-macam roh, yang dalam bahasa Yunaninya pneuma. Kata pneuma memang berarti roh. Mari kita kembali lagi ke kalimat, bahasa roh, di 1 Korintus 12 ayat 10. Apakah ada kata pneuma? Tidak ada sama sekali. Mengapa Alkitab terjemahan Indonesia memberikan penambahan kata, roh? Apakah tujuannya? Bukankah ini akan membingungkan pembacanya? Karena memang bila seseorang mengatakan ada bahasa roh, dan ada juga bahasa-bahasa di muka bumi, maka akan terlihat ada 2 jenis bahasa, walaupun pada kenyataannya tidaklah demikian. Menurut apa yang Torah 30 menit yakini, tidak ada yang namanya bahasa roh. Tulisan-tulisan bahasa roh yang terdapat di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, diterjemahkan tidak lain dari kata Yunani glosa. Penambahan kata roh, yang dalam bahasa Yunaninya pneuma, sama sekali tidak tertulis di dalam bahasa Yunaninya. 1 Korintus 12 ayat 10, berbicara mengenai suatu karunia untuk berbicara semua jenis bahasa di muka bumi ini. Dan juga suatu karunia penterjemah bila ada yang tidak mengerti bahasa-bahasa asing yang ada di muka bumi. Pertanyaannya adalah, dengan adanya penterjemah-penterjemah di dalam aplikasi, yang dapat dibawa-bawa kemanapun juga, apakah karunia glosa masih sama efektifnya saat ini dibandingkan masa rasul-rasul di mana tidak ada teknologi seperti itu? Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.